Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar menghitung volume silinder atau yang sering kita dengar sebagai kapasitas mesin. Untuk menghitung kapasitas mesin, ada alat ukur yang harus kita perlukan. Ada dua jenis jangka sorong yang sering dipakai di lapangan, yaitu jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm dan jangka sorong yang dengan ketelitian 0,02 mm. Di sini sudah ada contoh sebuah mesin, mesin sepeda motor yang akan kita gunakan sebagai contoh untuk menghitung volume silinder. Langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan cara membongkar bagian atau melepas bagian kepala silinder ini, ya. Pertama adalah melepas rantai ketengnya. Rantai keteng ini kebetulan sudah dilepas agar mempermudah dalam mempercepat pelepasan kepala silindernya, ya. Jadi kita lepas. Di sini adalah dimana tempat bahan bakar terhisap pada langkah hisap. Nanti di sini kita akan ukur. Sebelum kita ukur, kita akan menempatkan piston pada TMB atau titik mati bawah agar pengukurannya maksimal. Kita cek bahwasanya sudah benar-benar di bawah. Kemudian setelah sudah dipastikan ini adalah titik mati bawah, kita akan ukur menggunakan jangka sorong. Pertama-tama kita ukur bagian bornya atau diameter dalamnya sampai benar-benar tidak bisa bergerak, ya. Kemudian dilihat angkanya berapa, kita catat. Kemudian kita ukur nilai struknya, ya, atau nilai langkah atau nilai panjangnya menggunakan jangka sorong bagian ekornya. Kemudian baca nilai dari jangka sorong tersebut. Untuk menghitung kapasitas mesin itu ada beberapa rumus yang bisa kita gunakan. Di antaranya adalah rumus volume tabung, ya, yang kita pernah pelajari di waktu sekolah dasar dulu, ya. Rumus volume tabung yaitu Pi dikali R kuadrat dikali T, atau Pi dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi, atau dengan menggunakan rumus cara cepatnya, ya, yaitu dengan langsung pada variabel nilai 0,785 dikali diameter, ya, kuadrat dikali tinggi. 0,785 dikali diameter dikali tinggi. Hasilnya sama saja, ya. Sebagai contoh, kita ada katakanlah sebuah mesin itu setelah kita ukur ditemukan nilai bornya, ya, atau nilai diameternya itu katakanlah 47 mm. Kemudian nilai struknya atau nilai langkah, ya, atau nilai tingginya itu sekitar katakanlah 63,1 mm, ya. Di sini nilainya milimeter, ya, milimeter. Kita akan hitung dengan dua rumus ini, ya, hasilnya apakah sama atau tidak. Yang pertama kita menggunakan rumus yang diameter tabung. Nilai pi nya kita menggunakan 3,14 dikali jari-jari, artinya nilai bor ini, nilai diameter ini dibagi 2.
sekitar 23,5 jari-jari kuadrat atau jari-jari dikali jari-jari, artinya 23,5 dikali 23,5, kemudian dikali nilai tingginya, nilai struknya sekitar 63,1. Maka nilai yang kita dapatkan itu sebesar 109.419,502 milimeter kubik ya, kubik karena ini adalah nilai volume sehingga angkanya adalah kubik. Kemudian ketika kita menggunakan rumus yang ini ya, artinya 0,785 dikali langsung dengan nilai struknya, nilai diameternya 47 dikali 47 dikali nilai struknya ya, nilai tingginya 63,1. Maka hasil yang didapatkan adalah sekitar 109.419,515 mm kubik. Hasilnya sama ya, perbedaannya hanya tipis dan bahkan bisa diabaikan. Dan perlu diingat, ini adalah nilai milimeter kubik, sedangkan kapasitas mesin itu idealnya adalah satuannya cc atau sentimeter kubik, sehingga nilai ini tadi perlu dibagi dengan value atau nilainya sekitar 1000, karena setiap satu tangga itu naiknya adalah 1000, sehingga ditemukan angka sebesar 109,44 sekian cc. Begitulah tadi cara menghitung volume silinder atau kapasitas silinder. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada yang masih bingung, silakan boleh komentar di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.